Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Saya Yohanisian Peter Billy SPD, guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 11 tentang pengertian kewirausahaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Ketemu lagi, hari ini kita akan mencoba membahas materi PKK untuk siswa dan siswi kelas 11 SMK. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu kewirausahaan ya. Apa itu kewirausahaan? Mungkin adik-adik dan teman-teman semuanya belum mengetahui ya. Kita lihat kata wirausaha yang diberi imbuhan ke dan an. Wirausaha dari kata wira yang artinya pahlawan, perwira, berani, dan usaha berarti daya usaha. Itulah pengertian wirausaha menurut umum ya, atau menurut secara harfiah. Selanjutnya, bagaimana menurut para ahli? Kita simak. Menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk menemukan kehidupan. Itu menurut Zimmerer. Sekarang kita melihat pengertian menurut Robben. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Itu menurut Robben. Sekarang, apa arti? Kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan mereka sendiri. Itulah pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Sekarang kita beralih. Apa saja kegiatan-kegiatan kewirausahaan? Baik, kita simak adik-adik dan teman-teman semuanya. Masih semangat kan? Apa saja kegiatan kewirausahaan itu? Baik, yang pertama tentu ada sebuah ide. Setelah ide akan menghasilkan peluang. Selanjutnya, setelah peluang tentu akan membuat kita berusaha ya. Setelah berusaha kita akan mempunyai kreativitas. Tentu setelah kreativitas akan menghasilkan sebuah inovasi. Dan yang terakhir akan mendatangkan sebuah kesuksesan yang kita inginkan dan kita harapkan. Itulah kegiatan kewirausahaan. Setelah kegiatan kewirausahaan, kita beralih ke tujuan kewirausahaan itu apa aja. Yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas tangguh, meningkatkan kesadaran dan orientasi yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan usaha di kalangan masyarakat. Mewujudkan kemauan wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuannya ya. Sekarang setelah tujuan pasti akan mempunyai ide. Ide kewirausahaan itu apa aja? Yang pertama, nilai dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Nilai suatu barang dapat diciptakan melalui inovasi. Peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Setelah ide, tentu akan menghasilkan sebuah manfaat jika kita seorang wirausaha. Apa saja manfaat wirausaha itu? Yang pertama, tentu mengurangi pengangguran ya. Kemudian yang kedua, suri tauladan di masyarakat. Yang ketiga, generasi pembangun. Dan yang terakhir, mendidik masyarakat hidup hemat dan efisien. Itulah manfaatnya.
Sekarang setelah manfaat, sikap mental seorang kewirausahaan itu seperti apa? Ya, tentu harus mempunyai semangat, pantang menyerah, jujur, berani, kemauan keras, dan harus percaya diri. Itulah sikap seorang wirausaha. Baik, setelah kita menjelaskan beberapa pembahasan, bisa disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu mengorganisir faktor-faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Setelah menyimpulkan arti kewirausahaan itu seperti apa, selanjutnya tentu akan ada syarat kewirausahaan ya. Syarat-syaratnya apa saja? Mari kita simak. Syarat wirausaha yang pertama tentu tidak boleh atau tidak konsumtif. Kemudian harus mempunyai pemikiran kreatif. Kemudian pandai bergaul atau pintar bergaul. Selanjutnya, kita harus mempunyai atau berpikir positif ya. Kalau tidak, kita pasti akan stres. Selanjutnya, terampil, mempunyai tanggung jawab, dan yang terakhir mempunyai semangat tinggi. Itu harus. Itulah syarat-syarat seorang wirausaha. Ya, beralih sekarang ke perilaku kewirausahaan itu seperti apa ya. Perilakunya apa aja kita harus tahu tuh. Yang pertama tentu harus berkepemimpinan, kemudian pengambil resiko, ini harus ya. Kemudian ada berorientasi kepada masa depan. Ini tentunya harus memiliki ya, seorang wirausaha itu harus berpikiran maju ke depan, jangan sampai mundur ke belakang. Selanjutnya ada beberapa karakteristik wirausaha. Yang pertama, mempunyai jiwa atau sikap pemimpin sukses ya. Yang kedua, tentu harus visioner. Yang ketiga, keputusan tepat. Yang keempat, bekerja maksimal. Yang kelima adalah penentuan tekad. Yang keenam, solid bekerja. Yang ketujuh, mencintai pekerjaan. Yang kedelapan, bertanggung jawab ya. Selanjutnya beralih ke niat dan tekad wirausaha. Bisa dilihat di cuplikan itu ada beberapa tekad dan niat wirausaha ya. Salah satunya menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor keberhasilan wirausaha. Bisa kita lihat di gambar tersebut ya. Ada beberapa faktor. Ada faktor peluang, faktor pemasaran, faktor organisasi, faktor SDM, faktor pengelolaan, faktor perencanaan, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas beberapa faktor-faktor dalam berwirausaha. Yang pertama, faktor kegagalan berwirausaha. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang pengalaman. Yang ketiga, kurang pengendalian uang. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, gagal dalam perencanaan. Yang ketujuh, kurang bersungguh-sungguh. Itulah beberapa faktor dari kegagalan. Demikianlah untuk pembahasan kita kali ini tentang pengertian kewirausahaan. Mudah-mudahan bermanfaat ya adik-adik semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dengan pembahasan video kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik
oleh para siswa-siswi sekalian. Tetap semangat dalam belajar, salam dan bahagia, salam literasi, ayo membaca.